Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Ananda. Saat ini saya sedang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo. Di samping saya ada teks Pancasila, bertepatan dengan di salah satu gang di Desa Sumberjo. Pancasila ini tidak hanya sebagai batu ataupun ukiran. Kita berdiri di depan nilai luhur bangsa Indonesia, nilai yang menyatukan ribuan pulau, ratusan suku hingga jutaan dengan perbedaan dengan satu nama, Indonesia. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenung, apakah kita benar-benar masih mengamalkan Pancasila ataukah kita hanya mengucapkan Pancasila saat upacara. Namun kita lupa dengan pengamalan di kehidupan sehari-hari kita. Di samping saya ada 5 sila Pancasila. Yang pertama yaitu Tuhanan Yang Maha Esa. Sila ini tidak hanya mengajarkan tentang ketuhanan, tetapi juga mengajarkan tentang iman. Namun lebih dari itu juga mengajarkan tentang toleransi. Namun justru di sanalah kekuatan kita. Persatuan tidak hanya lahir dari keseragaman atau kesamaan, tetapi dari sikap saling menghormati. Ketika kita menghargai cara orang lain beribadah, ketika kita bisa tidak memaksakan keyakinan, disitulah persatuan itu tumbuh. Jika sila pertama benar-benar bisa kita amalkan, maka kita tidak ada tempat untuk membenci ataupun. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Tidak peduli terhadap suku ataupun apa rasnya dan apapun status sosialnya. Persatuan akan rapuh jika masih ada sikap saling merendahkan sesama. Jika masih ada diskriminasi, jika ada keadilan hanya milik sebagian orang, sila kedua ini tidak berarti apa-apa. Dari sini kita belajar untuk empati, saling menghormati, dan bisa berlaku adil. Karena bangsa yang bersatu adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Inilah inti dari perjuangan para pendiri bangsa, yaitu bersatu. Persatuan Indonesia ini bukanlah sekedar semboyan, tetapi juga hasil dari pengorbanan darah, air mata, dan nyawa yang dipersembahkan agar bangsa ini berdiri utuh hingga saat ini. Sila ketiga ini berarti kita harus bijak dalam bersikap dan cerdas, serta menerima informasi yang benar dan tidak mudah untuk diadu domba. Karena Indonesia akan kuat jika rakyatnya bersatu, bukan saling menjatuhkan. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini mengajarkan kita bagaimana untuk menyelesaikan perbedaan. Perbedaan itu bukan hanya pendapat, namun juga menghindari perpecahan dan memberikan solusi. Musyawarah juga mengajarkan kita untuk mendengarkan sebelum berbicara, memahami sebelum menghakimi. Dan dalam musyawarah tidak ada yang merasa paling benar dan mencari kebenaran bersama. Jika sila keempat ini diamalkan, maka konflik bisa diselesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan emosi dan kekerasan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini adalah tujuan dari akhir persatuan. Persatuan tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketimpangan, namun keadilan tanpa persatuan tidak akan pernah terwujud. Pengamalan sila kelima ini berarti kita peduli pada sesama, peduli pada yang lemah, dan berjuang agar kesejahteraan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.